Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudaraku, saudariku sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Kita sangat bersyukur atas kesempatan yang indah ini dan selamat bergabung kembali di dalam Mimbar Advent RRI Bogor. Pada kesempatan ini kita akan membawakan firman Tuhan di dalam pelajaran bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita dan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Saya akan bawakan renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang dapat menguatkan kita untuk lebih memotivasi kita bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan firman Tuhan pada malam hari ini yang saya akan bawakan, saya beri judul Kasih yang Menyelamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, tentu kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kita. Di dalam kitab Kejadian, kita semua mengetahui bagaimana ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seharusnya mereka mati di dalam pelanggaran-pelanggaran mereka. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, maka kematian Tuhan ganti dengan keselamatan dan diberikan kehidupan yang kekal. Nah, di dalam kitab Yohanes dikatakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau memaknai seberapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Kejadian menceritakan Adam dan Hawa diberikan suatu tempat yang sangat indah, tempat yang seharusnya tidak ada kematian. Dan pada mulanya Tuhan mendesain bahwa manusia diciptakan serupa dengan rupanya, bahwa mereka diciptakan adalah sempurna. Mereka diciptakan bukan untuk mati, tetapi mereka diciptakan untuk menikmati seluruh ciptaan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, ya, melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi oleh karena satu pelanggaran, oleh karena satu perintah yang dilanggar, bahwa di tengah-tengah taman Eden itu ada satu pohon, ya, satu pohon pengetahuan yang Tuhan berikan di tengah-tengah taman itu untuk menjadi suatu ujian bagi Adam dan Hawa. Tetapi oleh karena pelanggaran mereka makan buah pengetahuan itu, maka mereka telah melanggar suatu perjanjian, suatu aturan yang Tuhan berikan. Tetapi dari situ kita dapat melihat bahwa kasih Tuhan itu mampu menyelamatkan umat ciptaannya. Ketika Adam dan Hawa memutuskan untuk melanggar dan memakan buah pengetahuan, buah yang terlarang itu, seharusnya mereka mati, ya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, maka dari situ kita dapat belajar. Dari pelanggaran yang dilakukan, maka kita dapat melihat kasih kemurahan Tuhan. Dijelaskan, ya, bagaimana Tuhan mengasihi kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Dikaruniakannya Kristus kepada manusia menyatakan isi hati Tuhan. Itu membuktikan bahwa setelah ia menebus kita, ia tidak akan menahan sesuatu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan betapa mahal pun harganya. Roh dermawan adalah roh surga. Saudara-saudariku, ya, di sini kita dapat merenungkan ketika manusia melanggar aturan yang Tuhan telah berikan, maka ada sesuatu yang harus dikorbankan. Arti dari pelanggaran itu adalah kematian. Maka kematian tidak dapat lagi terelakkan. Ketika manusia melanggar hukum Tuhan, tidak boleh memakan buah yang terlarang itu. Tetapi oleh karena pelanggaran itu, maka Tuhan oleh karena begitu besar kasih-Nya, Dia memiliki suatu kasih yang harus Dia nyatakan kepada manusia ciptaan. Jadi bagaimana kita dapat mendalami, ya, di dalam kitab Kejadian? Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, manusia setelah dia memakan buah itu, dia dikeluarkan dari Taman Eden. Apakah cukup dengan seperti itu aja yang kita perlu ketahui? Ya, lebih daripada itu, saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, sahabat RRI Bogor, kita perlu memahami dan mendalami bagaimana besarnya kasih Tuhan. Ketika manusia melakukan pelanggaran, maka harus ada penebusan yang dibuat supaya
manusia yang dikasihi oleh Tuhan itu tidak binasa. Maka dari itu, Bapa yang adalah pemilik seluruh alam semesta ini mengaruniakan dan mengutus satu-satunya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati, disalibkan, menebus dosa-dosa manusia. Sehingga ketika Adam dan Hawa, mereka oleh karena pelanggarannya mendapat kematian, maka Tuhan menebus mereka kembali. Tentunya pada awalnya ya, Tuhan mendesain manusia itu untuk hidup selamanya. Tetapi oleh karena pelanggaran manusia, Adam dan Hawa, maka ada kematian. Tuhan mau mengembalikan citra yang mula yang Tuhan telah berikan kepada Adam dan Hawa dan kepada kita semua tentunya. Maka dikatakan juga agar manusia dapat diselamatkan, ia telah memberikan segala sesuatu yang ia miliki. Dan kemudian ia memberikan dirinya sendiri. Kristus merangsang sifat memberi dari setiap pengikut juru selamat. Prinsip yang ditonjolkan di sini adalah memberi. Bila prinsip ini diwujudkan dalam sifat suka memberi, maka pekerjaan kebajikan merupakan buah kehidupan orang Kristen yang benar. Ya, jadi dari sini juga kita dapat mengetahui kalau kita memiliki suatu kesalahan atau anak kita berbuat kesalahan, pasti tentunya kita sebagai orang tua, ya kita ingin anak-anak kita ini kita selamatkan di dalam kehidupan mereka. Di dalam kehidupan kita, Tuhan mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang terbaik di dalam kehidupan kita, apa yang seharusnya yang terbaik yang kita lakukan. Tuhan mengetahui segala-galanya. Ketika Tuhan memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus manusia dari dosa-dosanya, maka ada satu pengorbanan yang Tuhan telah berikan, yaitu satu kematian. Dari kematian ini, maka akan timbullah suatu kehidupan yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kasih Tuhan ini dinyatakan setiap saat, setiap hari di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Jadi saudara-saudaraku semuanya, kita adalah wujud dari rupa dan gambar Tuhan. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri, walaupun kita sudah jauh meninggalkan Tuhan. Sebesar apapun dosa-dosa dan pelanggaran kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Terkadang kita lupa, kita merasa bahwa kehidupan kita ini sangat berat, kehidupan kita ini sangat menderita, dan kita merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli dan Tuhan tidak memperhatikan kita. Sering kita berpikir di dalam kehidupan kita, Tuhan, kenapa ada kematian? Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa ada penderitaan, Tuhan? Kenapa ada kemiskinan? Kita sering di dalam kehidupan kita ini menyalahkan Tuhan. Kita tidak sadar dan kita tidak bisa merenungkan. Ternyata kitalah yang telah tidak percaya dan jauh meninggalkan Tuhan. Setiap pagi di dalam kitab Ratapan, Tuhan selalu berikan. Tuhan selalu perhatikan kita. Tuhan selalu beri kasih-Nya. Setiap hari selalu baru dan kasih-Nya tiada berkesudahan. Di dalam kitab Roma ayat 8 juga dikatakan, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi semenjak di dalam kandungan kita sudah ditebus. Kita sebagai orang-orang yang berdosa, yang tidak mengenal kasih dan kebenaran Tuhan. Tetapi Tuhan jauh sudah lama mengasihi kita. Kita perlu sadar dan perlu merenungkan bahwa kehidupan kita ini yang kita peroleh saat ini, semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita mengandalkan diri kita tidak peduli bahwa kehidupan kita ini sangat berarti di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Roma, di dalam kitab Ratapan, di dalam semua kitab, semua menceritakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Di dalam Yohanes 17 ayat 21 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di dalam kitab Yohanes 17 ayat 21 ini menceritakan bagaimana peristiwa 2000 tahun yang lalu, ya ketika Yesus menjelma menjadi manusia, mengambil wujud manusia supaya dia sama seperti kita, supaya dia juga tahu dan merasakan kelemahan-kelemahan kita. Pada peristiwa itu, Yesus dan murid-muridnya ya di hari-hari terakhirnya, ketika Yesus
sebelum disalib. Dia melihat bahwa murid-muridnya tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Murid-muridnya di dalam kebingungan. Murid-muridnya tidak mengerti akan keselamatan yang Yesus bawakan di dalam kehidupan dan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Pada saat itu Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Ya, Yesus mendoakan supaya murid-muridnya mendapat kecurahan Roh Kudus, menerima kehidupan yang kekal yang telah diberikan, supaya murid-muridnya sama seperti Yesus, dikasihi oleh Bapa, dan Yesus juga mengasihi Bapa, dan Yesus rindu supaya murid-muridnya mengerti akan segala peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada saat itu. Dari situ, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita dapat mengambil suatu kesimpulan, makna dari keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang pertama, kita mendapati Bapa adalah sumber kasih. Yesus datang ke dunia ini untuk mengajarkan kita, menuntun kita menjadi teladan, agar kita dapat mengerti bahwa hidup kita ini adalah kasih dari Bapa itu sendiri. Hidup kita ini adalah suatu kesempatan yang diberikan. Kehidupan yang kekal menggantikan kehidupan yang fana, yang telah menjadi kutuk bagi umat-umat Tuhan yang ada di dunia ini. Kita semua adalah manusia yang telah berdosa. Dan upah dari dosa itu adalah maut, yang adalah kematian. Tuhan mau menarik kita kembali dari jurang maut, dari kematian, dari penderitaan, dari kefanaan. Tuhan mau mengembalikan citra kita, supaya kita boleh hidup bersama-sama dengan Ia di surga. Yang kedua, kita mendapati bahwa Tuhan melalui kasih-Nya, kita menyadari bahwa kita telah memperoleh keselamatan oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, bukan karena dosa-dosanya atau kesalahannya, tetapi oleh karena dosa-dosa kita. Dia rela dihina, dicaci, dimaki, bahkan memberikan nyawanya sendiri, supaya kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga sebagai manusia yang berdosa, kita harus lebih percaya bahwa kita telah diselamatkan. Dan kita harus menyambut keselamatan itu dengan cara kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup menurut sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kita juga mendapati sebagaimana Yesus adalah anak Bapa, Yesus juga memberitahu kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pewaris kerajaan surga. Supaya kita dapat kembali lagi ke rumah yang Tuhan telah berikan dan Tuhan telah dirikan untuk kita, rumah yang sesungguhnya, maka kita harus mewarisi karakter surga. Yesus adalah wujud dari kebenaran dan hidup. Yesus adalah wujud dari jalan kebenaran. Yesus adalah gambaran bagaimana seharusnya manusia hidup di hadapan Tuhan. Pengorbanan Yesus mengubahkan kematian menjadi kehidupan yang kekal. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah suatu lambang kasih yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, mungkin di dalam kehidupan kita saat ini ada yang mengalami keputusasaan, ada yang mengalami perekonomian yang lemah, ada yang sedang sakit, ada yang mengalami kematian, ada yang mengalami
keputusasaan yang mendalam. Saya mau mengajak kita semua bahwa kita sangat dikasihi Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kita merasa hidup sendiri. Kita merasa tidak memiliki sahabat. Kita merasa tidak diperhatikan atau diperhitungkan. Mungkin orang-orang memandang kita rendah oleh karena mungkin kita miskin atau keberadaan kita di dalam status sosial masyarakat, atau mungkin di dalam kehidupan kita memiliki suatu masalah yang besar. Tetapi pada malam hari ini Tuhan mau memanggil kita. Tuhan rindu supaya kita sadar dan merenungkan bahwa kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak sendirian. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah banyak belajar bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan menggantikan kematian dengan kehidupan yang kekal. Semua telah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan nyawanya Ia telah korbankan. Apa yang telah kita berikan kepada Tuhan? Saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tanya diri kita, apa yang telah kita berikan kepada Tuhan? Tuhan rindu, Tuhan mau kita mengerti keselamatan yang telah Dia berikan. Maka di dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini menjadi bahan renungan bagi kita, umat-umat Tuhan yang dimanapun kita berada. Marilah kita mengasihi Tuhan kita. Sebagaimana Dia telah mengasihi kita, menyelamatkan kita, sebagaimana pengorbanannya yang telah diberikan kepada kita. Seringkali kita berpikir, bagaimana Tuhan kami mengasihi Engkau? Sementara kehidupan kita sangat kacau. Seringkali kita disibukkan dengan urusan-urusan kehidupan kita ya. Baik urusan pekerjaan, urusan pendidikan anak, perekonomian kita yang tersendat-sendat. Susah bagi kita untuk merenungkan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, oleh karena semua sudah tersita oleh karena kesibukan dan kepenatan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita semua, marilah kita ambil waktu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, ya, mungkin di dalam perjalanan, ya, mungkin adik-adik ada yang di sekolah, atau yang terpisah dari istri atau dari suami. Kita perlu meluangkan waktu untuk merenungkan, ya, bahwa kehidupan kita ini perlu kita berikan kepada Tuhan. Kita perlu waktu, meluangkan waktu, ya, walaupun di dalam kesibukan kehidupan kita. Dan saya juga mengajak kita semua, umat-umat Tuhan dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini yang sedang mengalami kesusahan di dalam kehidupan, dan tentunya kita sering mengalami kesusahan dan penderitaan. Tuhan mengajak dan memanggil. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada jiwamu kepadaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat RRI Bogor, panggilan Tuhan pada malam hari ini, marilah, siapapun, marilah kita menerima panggilan ini. Bila ada saudara-saudariku di luar sana yang sedang kesusahan ekonomi, marilah datang kepada Tuhan. Dan terimalah pertolongan Tuhan yang Tuhan akan berikan. Mungkin ada saudara-saudariku saat ini yang sedang berduka cita. Marilah datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Atau ada saudara-saudariku yang sedang sakit, marilah datang kepada Tuhan. Berikan hatimu, berikan waktumu, mintalah berkat dari Tuhan. Maka Tuhan akan menjamah engkau dan Tuhan akan menyembuhkan engkau. Bila ada saudara-saudariku yang sedang putus asa oleh karena tekanan, pengaruh sosial, tekanan ekonomi, tekanan keluarga, seolah-olah engkau tidak memiliki satu sahabat pun di dunia ini. Dan tidak ada satupun yang peduli terhadap perasaanmu. Marilah, Tuhan memanggil engkau. Datanglah kepadanya, mintalah, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepadamu. Inilah saudara-saudaraku yang dapat saya bagikan firman Tuhan, betapa Tuhan mengasihi kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah takut. Kita tidak sendirian, karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang penuh kasih, yang peduli terhadap kehidupan kita. Terima kasih, selamat malam saudara-saudariku semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin.